Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Oke. Mohon maaf untuk minggu ini perkuliahan saya ganti dengan sistem daring ya, dan asinkron pula. Oke. Kali ini saya akan menyampaikan sekilas materi kita melalui video ini. Baik, adapun tema pertemuan kita kali ini adalah tentang jaringan saraf tiruan yang merupakan kekuatan dari sebuah sistem kecerdasan buatan, di mana dalam dunia kecerdasan buatan bahwa jaringan saraf tiruan atau bisa disebut dengan artificial neural network telah menjadi teknologi yang mengubah berbagai bidang mulai dari visi komputer hingga pemrosesan bahasa alami. Nah, dan bahkan kendaraan otonom yang saat ini terus berkembang di era saat ini, di mana terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, jaringan saraf tiruan menjadi fondasi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan secara cerdas. Yang melatar belakangi terkait ini adalah satu, bahwa kemampuan manusia dalam memproses informasi, mengenal wajah, tulisan, dan sebagainya. Kemudian juga kemampuan manusia dalam mengidentifikasi wajah dari sudut pandang yang belum pernah dialami sebelumnya. Bahkan anak-anak dapat melakukan hal tersebut. Ya, dikatakan di sini adalah di saat anak kecil. Kemudian kemampuan melakukan pengenalan meskipun tidak tahu algoritma yang digunakan. Terus proses pengenalan melalui penginderaan berpusat pada otak sehingga menarik untuk mengkaji struktur otak manusia. Nah, kita juga tahu bahwa dipercaya bahwa kekuatan komputasi otak terletak pada hubungan antara sel-sel saraf. Nah, kalau digambarkan pada ini ada mata, kemudian ini adalah bagian yang pengolahannya merupakan sel-sel saraf ini ya, atau disebut dengan striate cortex ya. Kemudian ada Hager organization ya ini. Kemudian ada wiring ya, karakteristik dan juga banyak jumlah hubungannya. Bahkan kalau ahli ini orang-orang fisiologis bahwa sebenarnya di belakang otak ini ada sebuah cairan kebahagiaan. Ya, ada sebuah cairan yang mendukung manusia bisa dalam kondisi senang, normal, ya, seperti maksudnya normal itu apabila sama dengan orang lain, ya, itu ada. Sehingga kadang-kadang di sini pernah ada sebuah penelitian bahwa cairan yang berada di otak bagian belakang ini menghasilkan rasa senang, rasa bahagia pada seorang. Nah, di saat orang mengalami sebuah kondisi stres dan misalnya cairan itu diperlukan, maka ada beberapa banyak faktor yang dilakukan manusia untuk merangsang otak itu. Salah satunya adalah misalnya ada yang meminum minuman keras yang menimbulkan rasa dia lupa di sebenarnya. Terus kemudian ada minum narkoba. Nah, karena narkoba itu akan bisa merangsang timbulnya cairan penyebab kebahagiaan pada seorang. Namun hanya sesaat, ya. Secara alaminya cairan ini akan muncul apabila dilakukan secara alami, ya dilakukan oleh manusia sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Misalnya dia stresnya akibatnya oleh apa? Oke, di saat dia tidak punya uang. Nah, di saat dia datang ke tempat uang dan dia mendapatkan, dia akan bahagia. Itu bahagianya itu dia datang itu akan merangsang saraf sehingga dia menghasilkan cairan dan mengirimkan pada otak dia menjadi senang. Ada juga misalnya rasa sedih itu muncul karena dia kangen sama pasangannya atau orang-orang tercintanya. Kemudian dia apa yang dilakukan?
Nah, ada yang karena kangen terus kemudian dia minum minuman keras, kangen, ya sembuh tapi sementara. Tetapi secara alaminya kangen itu akan terobati ya apabila dia bertemu dengan orang yang dirindukan. Oke, sudah kita ngomongin saraf ya tentang saraf otak dan sebagainya. Nah, kita kembali ke materi dalam sebuah jaringan, struktur jaringan pada otak itu ada neuron adalah satuan unit pemrosesan terkecil pada otak. Nah, bentuk standar ini mungkin di kemudian hari akan berubah. Kemudian jaringan otak manusia tersusun dari kurang dari 10 pangkat 13. Coba hitung sendiri aja. Miliar ya ini, triliun neuronnya yang masing-masing terhubung oleh 10 pangkat 15 buah dendrit ataupun jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, fungsi dendrit adalah sebagian menyampaikan sinyal dari neuron tersebut ke neuron yang terhubung dengannya. Nah, sebagai keluaran, setiap neuron memiliki akson, sedangkan bagian penerimanya hasilnya disebut dengan sinapse. Sinapse. Nah, sebuah neuron memiliki nilai sejumlah ini. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini dapat diperoleh pada disiplin ilmu biologi molekuler ya. Ya, kita hanya sekedar batas mengenali terkait tentang saraf otak sehingga di dalam teknologi digunakan adalah sebagai acuan adalah sebuah prinsip sebuah struktur kecerdasan buatan yang meniru proses yang ada di manusia. Ini gambarannya, gambaran yang tadi kita sebutkan, gambar jaringannya, ya pada sistem biologi manusia. Ini, sehingga ini akan ditiru oleh sebuah sistem algoritma pada sebuah teknologi kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita ke apa itu tema dari materi kita ini adalah apa itu jaringan saraf tiruan. Pada dasarnya jaringan saraf tiruan adalah model komputasi ataupun matematika ataupun sebuah algoritma yang terdiri dari kumpulan unit pemrosesan yang disebut neuron buatan. Nah, mirip dengan neuron biologis yang ada dalam otak manusia, neuron buatan ini saling terhubung untuk memberi bentuk sebuah jaringan. Setiap neuron menerima input, kemudian melakukan komputasi pada input tersebut dan menghasilkan output. Nah, jaringan saraf tiruan ya, terdiri dari banyak neuron dan memiliki struktur yang terdiri dari lapisan-lapisan. Ya, kalau dianalogikan akan seperti ini. Ini secara biologisnya, akson, output, neuron. Nah, kemudian yang ini adalah secara matematiknya, secara sistem komputernya. Ada input sebuah layer, ada middle layer, ada output layer. Nah, ini. Nah, dalam struktur jaringan ataupun juga arsitektur jaringan tiruan, jaringan saraf tiruan terdiri dari jaringan saraf umum terdiri dari 3 jenis lapisan. Yang pertama adalah lapisan masukan ataupun input layer, kemudian lapisan tersembunyi, lapisan keluaran, dan lapisan masukan menerima. Dan ini tiga-tiganya ini adalah menerima masukan data input yang ingin diproses oleh jaringan. Kemudian lapisan keluaran menghasilkan hasil akhir atau prediksi dari jaringan. Nah, lapisan-lapisan tersebut berada di antara lapisan masukan dan keluaran, dan mereka melakukan pemrosesan internal untuk mempelajari pola dan hubungan dalam data. Nah, cara kerjanya, setiap neuron dalam lapisan tertentu terhubung dengan neuron di lapisan berikutnya. Ya, ini dia terhubung dengan jaringan lapisan berikutnya melalui koneksi yang memiliki bobot, bahasa dalam sebuah jaringan kecerdasan jaringan saraf. Ya. Bobot ini menentukan seberapa penting input dari neuron ya, sebelum untuk neuron sebelumnya dari neuron sebelumnya untuk neuron berikutnya. Nah, jaringan saraf tiruan belajar dengan mengubah bobot ini berdasarkan data pelatihan yang diberikan. Setiap neuron menerima masukan dari neuron-neuron di lapisan sebelumnya dikalikan dengan bobotnya dan ditambahkan bersama dengan bias. Nah,
Hasil dari penjumlahan ini kemudian dijalankan melalui fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi memberikan keluaran yang digunakan untuk mentransfer sinyal ke neuron-neuron lapisan berikutnya. Nah, adapun jenis-jenis jaringan saraf tiruan, yang pertama jaringan saraf maju. Jaringan ini memiliki arus informasi yang hanya mengalir ke arah maju dari lapisan masukan ke lapisan keluaran. Mereka cocok untuk tugas seperti klasifikasi gambar, pengenalan suara, dan analisis sistem atau sistemen. Kemudian jaringan saraf konvolusi. Jenis jaringan ini khusus dirancang untuk memproses data grid seperti gambar, dan mereka memiliki efektif dan mengidentifikasi pola spasial dan digunakan dalam tugas seperti pengenalan objek dan segmentasi gambar, kayak misalnya di map, sebagainya, ataupun di lain-lainnya. Nah, jaringan saraf rekuren. Jaringan ini memiliki koneksi berulang yang memiliki informasi lama untuk mempengaruhi promosi informasi saat ini. Mereka baik untuk memahami urutan data dan digunakan dalam tugas seperti pemrosesan bahasa alami dan pemodelan bahasa. Ya, ini adalah 3 dari sebuah ini dari bagian ini dari struktur jaringan. Kemudian dia memiliki jenis, ya, 3 dari jenis dari saraf tiruan. Nah, adapun 3 jenis tersebut biasanya sudah digunakan dalam sebuah penerapan saat ini. Yang pertama, misalnya aplikasi jaringan saraf tiruan di dunia nyata yang sudah kita mungkin kita gunakan sehari-hari dan namun tidak kita sadari bahwa ini adalah teknologi yang kita pelajari. Yang pertama adalah jaringan saraf tiruan telah mengubah berbagai bidang dan diterapkan dalam aplikasi antara lain 1. Pengenalan wajah. Jaringan saraf tiruan telah menghadirkan kemajuan signifikan dalam pengenalan wajah, digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan wajah untuk keamanan dan identifikasi identitas atau identifikasi di media sosial. Keamanan misalnya adalah untuk membuka kartu, membuka ponsel. Kemudian juga digunakan adalah untuk pengenalan di media sosial. Ya. Teknisnya adalah seperti ini. Ya, dari sudut 1, 2, 3, dan sebagainya menggunakan prinsip key vision ataupun juga pengenalan citra digital, PCD, dan sebagainya dengan menggunakan titik-titik. Kenapa kok ya bisa mengenal apakah dia cantik? Bukan seperti itu ya. Jadi proses-proses seperti itu. Kemudian juga digunakan di kendaraan otonom. Jaringan saraf tiruan adalah teknologi kunci di balik kendaraan otonom yang memungkinkan mobil mengenali dan memiliki lingkungan dan memahami lingkungan sekitarnya. Kayak misalnya sekarang di era negara-negara maju maupun di Asia sudah ada yang namanya taksi tanpa driver, ya misalnya. Nah itu diantaranya salah itu mulai dikembangkan di perguruan tinggi yang besar, di negara-negara besar. Indonesia sudah mulai mengembangkan terkait ini, mempelajari dan mengembangkan. Ya, makanya kalian sebagai mahasiswa juga tugasnya sebagai mahasiswa mempelajari dulu, mengenali, mempelajari, dan silakan mengembangkan teknologi. Ya, karena kita sebagai orang teknik, oke lah di masa-masa sekarang ini kita masih semuanya dipelajari, ibaratnya. Semuanya dipelajari, belum ditentukan nanti di hasil akhir Anda waktu kuliah, silakan menentukan mana yang akan Anda kembangkan ilmu-ilmu tersebut. Aplikasikan ilmu-ilmu tersebut. Ya, kalau sekarang silakan dipelajari semuanya, dipahami dan dipelajari semuanya. Maka di setiap mata kuliah dia akan semakin muncul, oh nilai jaringan sistem jaringan buatannya ini. Nah, kemudian nilainya ini, dan nanti dari beberapa mata kuliah itu akan Anda finishkan jadi akhir dalam bentuk tugas akhir. Ya. Oke, kemudian aplikasi saraf tiruan
juga saat ini digunakan dalam penerjemah bahasa otomatis. Ya, sekarang teknologi kecerdasan buatan juga sudah banyak ya. Nah, yang ini misalnya menggunakan jaringan saraf tiruan itu. Jaringan saraf tiruan digunakan dalam sistem penerjemah bahasa otomatis dengan memungkinkan komunikasi lintas bahasa secara real time. Bahkan sekarang ya kecerdasan buatan yang ada dihasilkan oleh Google, wah banyak sekali. Semua informasi kamu tanya pada Google akan dijawab dengan benar. Misalnya, siapa itu Didik Rianto? Maka itu akan muncul. Didik Rianto adalah ini. Hal-hal seperti itulah yang perlu kita pelajari, kita kenali, kita pelajari, dan mungkin juga kita kembangkan untuk diaplikasikan di hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita di lingkungan. Kemudian juga aplikasi jaringan saraf tiruan, yaitu untuk pengenalan suara. Jaringan saraf tiruan telah mengubah bidang pemrosesan suara, memungkinkan bekerja sebagai asisten virtual dan pengenalan ucapan yang akurat, misalnya adalah bisa untuk menulis dan juga mungkin untuk menggantikan suara, ya, dan lain sebagainya. Ya, kita bisa menulis dengan menggunakan ya, Oke Google, ataupun kemudian di aplikasi YouTube dan sebagainya sudah ada, ya, sudah dilengkapi hal seperti itu. Nah, kemudian juga digunakan untuk analisa data jaringan saraf tiruan, digunakan untuk analisa data kompleks, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan pola tren yang tersembunyi. Misalnya adalah covalence dan sebagainya itu. Mungkin nanti juga bisa dikembangkan Anda adalah untuk aplikasi bagaimana mendeteksi sebuah penyakit tanaman. Ya, lebih bisa tanaman aja, jangan manusia. Kalau manusia kita nanti kesehatan manusia kita akan melibatkan ahli dokter yang mungkin ahli dari dokter itu sulit untuk kita temui. Tetapi kalau mungkin kita, ya, sistem ini kita bekerja sama bermitra dengan orang-orang yang mudah, misalnya adalah PPL ataupun Pak Tani dan lain sebagainya, ya, dan pertama lebih gampang. Ataupun juga dengan bahan analisis, misalnya menggunakan MATLAB dan sebagainya untuk mendeteksi apa saja, ya, dengan menggunakan sistem jaringan saraf tiruan. Oke, itu sekilas tentang materi yang saya sampaikan. Materi saya ada 44. Ya. Tidak akan saya sampaikan di sini. Nah, kalian harus mempelajarinya dan membaca, mengenal dulu dan membaca. Kemudian ini menerapkan. Silakan menerapkan. Saya minta apa yang saya sampaikan tadi dibuat dikupas tuntas. Jadi dengan cara mahasiswa mempelajari artikel dari sumber manapun dengan tema jaringan saraf tiruan yang meliputi sebuah aplikasi pengenalan wajah, kendaraan otonom, penerjemah, pengenalan suara, aplikasi analisis data. Mahasiswa mengupas tentang ini semua. Bagaimana prinsip kerjanya, cara kerja apa itu dulu, contohnya misalnya apa, bagaimana cara kerjanya, ya, menggunakan prinsipnya bagaimana dalam hubungannya dengan jaringan saraf tiruan ini. Mahasiswa bisa memilih di antara 5 ini. Tapi jangan hanya 1-2. Artinya satu mahasiswa boleh satu, ya, satu topik ini, ya, boleh satu topik ini. Nah, semuanya mahasiswa dan kalau sudah ada yang ambil dan sebagainya, silakan ambil yang lainnya di antara ini. Ya, semuanya harus ada yang analisa data, pengenalan suara, penerjemah, kendaraan otonom, dan pengenalan wajah ini. Ya, ini untuk satu kelas. Silakan pilih salah satu. Ya, mengupas tuntas aplikasi di atas ini dan memilih salah satu temanya yang akan diangkat. Silakan dipresentasikan dalam sebuah video kayak ini, misalnya, ya, kayak video ini, kemudian diupload di YouTube Anda. Video boleh hanya menampilkan gambar dan tulisan materi dan menampilkan wajah, artinya tidak harus berdiri di depan audien kayak kemarin itu, ya. Oke, sementara seperti itu silakan untuk dikerjakan, waktunya 1 kali 24 jam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.